Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Alveandra. Kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara azan zuhur berkumandang, terdengar jelas di telinga Tari. Jarak antara musola dan sanggar tidak terlalu jauh. Nina beranjak dari duduknya hendak menuju musola untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah di musola. "Bu, tunggu," seru Tari saat Nina sudah berdiri. Nina membalikkan tubuhnya, menatap Tari. "Iya, ada apa Tari?" Foto itu tadi seperti mengeluarkan air mata." Tari menunjuk pada foto yang masih berada di tangan Nina. "Us, kamu ini ada-ada saja. Mana ada wajah dalam foto bisa mengeluarkan air mata? Kamu ini terlalu berhalusinasi," celetuk Nina. "Tapi Bu..." "Sudahlah, Ibu mau ke musola dulu." Nina segera pergi meninggalkan Tari yang masih terlihat bingung. Bukan Nina tidak mau mengajak Tari ikut ke musola, tapi ia sudah sering mengajaknya. Bahkan hampir setiap Tari berada di sanggar, Nina selalu mengajaknya. Namun setiap kali Nina mengajaknya, Tari selalu beralasan. Nina tidak mau terlalu memaksa jika memang Tari tidak ingin melakukannya. Nina sempat berpikir jika Tari mengikuti keyakinan Marni. Marni adalah seorang mualaf. Dia menjadi muslim saat menikah dengan Budi. Namun setelah itu Nina tidak tahu apakah Marni kembali dengan keyakinannya atau tidak. Mungkin karena alasan itu, Tari tidak pernah mau jika diajak untuk ke musola. Saat mendengar suara azan zuhur berkumandang, hati Tari ikut bergetar. Namun ia belum tahu apa artinya. Tari pun sungkan untuk bertanya kepada Nina. Ia merasa tidak enak karena dulu Tari selalu menolak jika diajak Nina untuk pergi ke musola. Setelah kepergian Nina ke musola, Tari masih betah duduk di tempatnya, menatap luasnya sawah yang terbentang di depan sana. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Tari. Ia masih kepikiran dengan air mata yang tiba-tiba keluar dari wajah foto tadi. Aku lupa menanyakan kepada Bu Nina. Bagaimana mungkin wajahku sangat mirip dengan wajah Bu Ningsih? Apa mungkin Bu Ningsih itu masih saudara dekat dengan keluarga ayah atau mama? Tari berbicara pada dirinya sendiri. Tiba-tiba suara motor sport mengalihkan perhatiannya. Tari melihat ke depan, memastikan siapa yang datang. Matanya membulat sempurna saat melihat siapa yang datang. Dokter Ilham? Bagaimana bisa Dokter Ilham datang ke sanggar menari ini? Tari terus memperhatikan laki-laki yang baru saja datang itu, sampai Dokter Ilham menyadari jika ada seorang perempuan yang sedang memperhatikannya. "Tari, kamu ada di sini?" tanya Dokter Ilham. Kemudian ia berjalan menghampiri Tari yang sedang duduk di teras samping. Dokter Ilham, dokter suka menari juga?" tanya Tari yang membuat Dokter Ilham tertawa mendengarnya. "Kamu ini ada-ada saja," Tari pertanyaannya. Kemudian Dokter Ilham tertawa lagi. "Memangnya pantas ya kalau aku ikut latihan menari di sini?" Bercandanya gak lucu, Tari merajuk, membuat Dokter Ilham tertawa semakin kencang. Namun tiba-tiba tawanya terhenti saat ia melihat sesuatu di belakang tubuh Tari. Melihat ekspresi wajah Dokter Ilham yang tiba-tiba berubah, membuat Tari menautkan kedua alisnya. "Dok, kenapa? Kok tiba-tiba berhenti ketawanya?" tanya Tari saat melihat Dokter Ilham tiba-tiba menghentikan tawanya dan wajahnya kini lebih serius. "Jangan bergerak Tari," seru Dokter Ilham memasang mimik wajah serius. "Memangnya ada apa Dok? Jangan takut-takutin aku gitu dong." Dok, emangnya aku kodok? Panggil kakak aja." Kali ini Dokter Ilham berbicara dengan lirik. Iya. "Kakak kenapa? Ada apa di belakangku?" tanya Tari lagi. "Udah diam, gak usah banyak tanya dulu. Nanti belalangnya terbang lagi. Gara-gara kamu gak bisa diam." Dengan memasang mimik wajah yang serius, ia mencondongkan tubuhnya sedikit, kemudian mengambil belalang yang hinggap di bahu Tari.
Ini dia, akhirnya ketangkep juga. Tari menekuk wajahnya. Ish, ternyata kakak ini bisa bercanda juga. Aku pikir tadi di belakangku ada hantu. Dokter Ilham tertawa lagi. Mana ada hantu nongol siang-siang begini, Tari. Kalaupun ada, pasti mereka pada kabur ngeliat aku datang. Bercandanya gak lucu. Tari merajuk. Dokter Ilham mengacak rambutnya Tari dengan gemas. Kamu ini persis seperti almarhumah adik kakak. Kemudian duduk persis di samping Tari. Adik kakak meninggal? Tanya Tari penasaran. Wajahnya menoleh menatap laki-laki di sampingnya. Dokter Ilham menganggukkan kepalanya. Iya, dia sakit. Sudahlah, tidak usah dibahas. Ngomong-ngomong, Tari ikutan latihan menari di sini juga. Iya, jawab Tari sembari menganggukkan kepalanya. Kemudian kembali memandang sawah yang terbentang di depannya. Kakak ngapain kesini? Ikut latihan menari juga? Tari balik bertanya. Enggak lah, kakak kesini mau ketemu sama tante. Tante? Iya. Jadi Bu Nina itu tantenya kakak? Iya. Tari belum pulang. Tari menggelengkan kepalanya. Belum, males juga mau pulang, gak ada orang di rumah. Dokter Ilham menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Oh iya, Tari mau minta tolong, kakak bisa nggak bantu Tari? Boleh, mau minta tolong apa? Sebenarnya siapa sosok pocong yang selalu mengikuti Tari? Apakah ada hubungannya dengan ayah? Pertanyaan Tari membuat Dokter Ilham menautkan kedua alisnya. Tari serius mau tahu? Tari mengangguk. Iya kak, Tari serius. Ya sudah, nanti setelah urusan kakak dengan tantenya kakak selesai, kita bicarakan lagi. Terima kasih kak. Setelah bertemu dengan Nina tantenya, Ilham meminta izin kepada Nina untuk tinggal lebih lama di sanggar. Ilham ingin membantu Tari untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau gitu, ibu pergi dulu ya, pamit Nina kepada Tari. Ilham, awas jaga Tari. Siap tante. Nina pun pergi meninggalkan mereka berdua di sanggar. Tari dan Ilham duduk di teras depan yang menghadap langsung ke sawah. Tari menceritakan semuanya kepada Ilham, termasuk tentang foto yang ia lihat milik Nina dan juga ayahnya. Ilham menyimak baik-baik setiap perkataan Tari. Tentang foto yang tiba-tiba mengeluarkan air mata, Tari menceritakan semuanya kepada Ilham. Sepertinya, sosok wanita yang ada di foto ayah dan tante Nina adalah sosok pocong yang selalu mengikutimu, Tari. Perkataan Ilham sontak membuat Tari membelalakan matanya. Maksud Kak Ilham, sosok pocong itu adalah Ningsih? Iya. Lalu siapa sebenarnya Ningsih itu? Kenapa dia terus mengikutiku? Mungkin saja ada yang ingin ia sampaikan kepadamu, Tari. Tapi apa? Kenapa harus aku? Apakah kamu pernah melihat wajah sosok pocong itu? Iya, aku pernah melihatnya beberapa kali. Bahkan aku juga sering bermimpi. Mimpi? Iya, di dalam mimpi itu aku tiba-tiba berada di sebuah kampung yang sangat jauh dari keramaian. Kampung itu sangat asri, seperti berada di masa lalu. Di dalam mimpi itu juga aku bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Wajahnya sangat meneduhkan. Wanita itu memelukku dengan erat, seperti seorang ibu yang sedang memeluknya dengan penuh kasih sayang. Aku sangat nyaman berada di dalam pelukannya. Pelukan seorang ibu yang tidak pernah aku dapatkan dari mama. Tari bercerita sembari meneteskan air matanya. Ia tiba-tiba teringat akan perlakuan Marni kepadanya. Perlakuan yang tidak mencerminkan sikap seorang ibu kepada anaknya. Sampai detik ini Tari masih sangat merasakan hangatnya pelukan yang diberikan oleh wanita yang ada di dalam mimpinya. Saat itu ingin rasanya Tari tidak ingin terbangun dari mimpinya, tetap berada dalam dekapan wanita yang terlihat sangat menyayanginya. Tidak terasa Tari menangis terseduh-seduh, mengungkapkan segala beban yang selama ini ia pendam seorang diri. Karena selama ini Tari tidak pernah menceritakan keluh kesahnya kepada siapapun. Baru kali ini ia berani mengungkapkan semuanya kepada orang lain. Kamu harus hati-hati dengan mamamu, Tari. Seperti yang sudah kakak katakan, jika mamamu itu memiliki niat jahat kepadamu, ungkap Ilham. Tapi kenapa kak? Aku ini anak kandungnya, apa salahku? Untuk masalah itu kakak belum tahu. Tapi kakak janji akan membantu Tari untuk menyelesaikan masalah ini, mencari tahu siapa sebenarnya sosok Ningsih ini. Dan menurut kakak, sepertinya ayahnya Tari menyimpan rahasia besar. Bukan hanya ayahmu saja, tapi juga Mama Marni. Yang kakak lihat, wanita yang ada dalam foto itu meninggal karena dibunuh. Ilham memejamkan matanya, merasakan aura mistis yang ada di sekitar tubuh Tari. Wanita itu menginginkan Tari untuk ikut bersamanya.
Tari membelalakan matanya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ilham. Maksud kakak ikut kemana? Ilham membuka matanya, menatap lekat perempuan yang ada di hadapannya. Sebenarnya sosok pocong itu baik. Bahkan ia sangat menyayangimu. Ingin sekali dia menjagamu, tapi dia tidak bisa melakukannya. Mungkin dengan cara mengajak Tari untuk tinggal bersamanya, sosok pocong itu baru bisa tenang. Karena ia merasa Tari akan lebih aman tinggal bersamanya dibandingkan dengan Mama Marni. Tari menggelengkan kepalanya, semakin tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Ilham. Aku nggak ngerti kak, aku benar-benar tidak mengerti dengan semua ini. Kenapa semua ini harus menimpaku? Apa salahku? Tari semakin menangis terseduh. Ingin rasanya Ilham memeluk tubuh Tari agar bisa menenangkannya, namun ia tidak bisa melakukannya. Ilham adalah sosok lelaki yang soleh, tahu batasan antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya. Kamu tidak salah Tari, semua ini salah ayahmu. Masa lalu ayahmu yang membuatmu seperti ini. Selain itu, yang harus bertanggung jawab atas masalah ini adalah Mama Marni. Ilham menarik nafasnya panjang, mengembuskan nafasnya secara perlahan. Lebih baik Tari harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, berdoa meminta apa yang terbaik untukmu. Setidaknya itu bisa membuatmu tenang Tari. Tari mendongakkan kepalanya, menatap wajah Ilham. Kakak mau ajari Tari untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tari terus menatap mata elang milik laki-laki yang ada di sampingnya, menunggu jawaban yang keluar dari bibir tipisnya. Ada desir aneh di dalam hati Ilham saat manik mata milik Tari menatapnya dengan tatapan penuh harap. Ilham segera mengusir perasaan itu, mengalihkan pandangannya menatap pemandangan di depannya. Kak, kenapa kakak diam aja? Ilham terkesiap. Iya kenapa? Maksud kakak, tadi Tari mau minta tolong apa? Tadi Tari bilang kakak mau nggak bantuin Tari untuk lebih dekat dengan Allah. Tari mengulangi pertanyaannya. Ya tentu saja Tari, jawab Ilham dengan semangat sembari menganggukkan kepalanya. Beneran kak? Tanya Tari lagi untuk meyakinkan. Ilham menganggukkan kepalanya sembari tersenyum manis, melihatkan kedua lesung pipinya. Iya Tari, sudah kewajiban kakak sesama umat muslim untuk saling membantu. Senyum manisnya membuat Tari terpesona. Makasih kak. Boleh kakak tahu, sejak kecil Tari tidak ada yang mengajarkan. Ilham menatap lekat-lekat manik mata Tari. Tari menggeleng lemah. Tidak ada kak. Ya sudah, nanti kakak ajarin. Makasih kak. Tari memberikan senyuman manisnya membuat hati Ilham kembali berdesir. Keakraban di antara mereka terus terjalin. Tari sudah menganggap Ilham sebagai kakaknya sendiri, tapi tidak dengan Ilham. Setiap kali ia bertatapan mata dengan Tari, ada desir aneh di hatinya. Mungkin ia sedang merasakan jatuh cinta pada gadis belia yang berada di sampingnya. Menjelang maghrib, Tari kembali ke rumah dengan diantar oleh Ilham. Ilham mengajari Tari dari mulai mengambil wudhu, sholat, dan mengaji. Dengan cepat Tari bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Ilham. Karena memang Tari anak yang pintar, jadi otaknya bisa menyerap dengan mudah setiap pelajaran yang diberikan oleh Ilham. Mereka belajar di musola yang berada tidak jauh dari sanggar. Terima kasih kak, kakak udah mengajarkan Tari sholat dan mengaji, ucap Tari. Sama-sama Tari, nanti kakak hubungi lagi ya. Kalau ada waktu kosong, kakak pasti langsung menghubungi Tari dan kita belajar lagi, jawab Ilham. Senyumnya mengembang di wajahnya, kemudian mengacak rambut Tari dengan gemas. Satu perlakuan yang sangat Tari sukai. Ia merasa senang saat laki-laki tampan di hadapannya melakukan hal itu kepadanya. Ya sudah, kamu masuki, udah mau maghrib. Pamali kalau anak gadis masih di luar. Ingatkan apa yang kakak ajarkan tadi, niat sholat maghrib dan cara berwudunya. Iya kak, Tari masih ingat, jawab Tari dengan penuh semangat. Anak pintar. Ilham kembali mengacak rambut Tari, kemudian Tari tersenyum manis kepadanya. Kakak pulang dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Tari sembari melambaikan tangannya. Ilham menyalakan mesin motornya, meninggalkan halaman rumah Tari. Gadis belia itu terus memandangi Ilham sampai tidak terdengar lagi seru mesinnya. Senyum di bibirnya terus mengembang. Untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, Tari merasakan hatinya berbunga-bunga. Senyumnya tidak juga lepas dari wajahnya hingga ia masuk ke dalam rumah. Hingga suara cempreng dan nyaring membuat senyumnya memudar. Tari! Tari terlonjak kaget saat namanya dipanggil dengan sangat keras. Mama? Sejak kapan mama pulang? Tanya Tari.
Marni dan Tari memiliki kunci rumah masing-masing. Marni pulang ke rumah karena ingin mengambil beberapa baju salin untuk Sheila juga dirinya sendiri. "Sejak tadi mama sudah pulang. Kamu bukannya jagain rumah, malah asik keluyuran dengan laki-laki. Enak-enak pacaran," bentak Marni. "Tadi bukan pacar Tari mah, lagian mana ada laki-laki yang mau sama Tari," jawab Tari dengan lesu. Ia menyadari jika dirinya tidak menarik dan tidak cantik. Setidaknya itulah yang sering dikatakan oleh Marni dan juga Sheila, sehingga membuat Tari selalu merasa tidak percaya diri jika dekat dengan seorang laki-laki, menjadikan Tari seorang yang introvert. Ilham adalah laki-laki pertama di dalam hidupnya yang dekat dengan Tari. Padahal Tari adalah gadis yang cantik, matanya bulat dengan bulu yang lentik, hidungnya mancung dan bibir yang tipis. Alisnya tebal membingkai wajahnya yang cantik. Kulitnya putih dengan rambut panjang hitam membuat Tari semakin cantik. Namun perkataan dan hinaan yang diberikan oleh Marni dan Sheila membuat percaya dirinya hilang begitu saja. Tari selalu mengikat asal rambutnya karena Sheila dan Marni selalu mengatakan jika rambutnya jelek. "Bagus kalau kamu sadar diri. Memang benar kamu jelek dan butik. Lihat, rambutmu itu acak-acakan udah kayak orang gila." Marni menghinanya lagi, membuat hati Tari yang tadinya senang kini kembali sedih akibat hinaan yang diberikan oleh Marni. "Lalu siapa laki-laki tadi ya? Sampai antar kamu ke rumah segala?" tanya Marni. Dia teman Tari mah." "Teman di mana? Sejak kapan kamu punya teman laki-laki?" "Dia teman Tari mengaji. Dia yang mengajarkan Tari mengaji di musola." "Ngapain kamu belajar mengaji? Gak bikin kamu kaya juga. Buang-buang waktu saja," celetuk Marni, dan tidak dianggapi oleh Tari karena ia tidak sedang ingin berdebat. Tari sengaja tidak memberitahu kepada Marni jika laki-laki itu adalah Dokter Ilham, dokter yang merawat anaknya. Jika tahu, Marni pasti akan melarangnya untuk berhubungan dengan Dokter Ilham. Apalagi saat ini Marni mengetahui jika Dokter Ilham memiliki indera keenam. Marni takut jika Ilham akan membongkar kejahatannya. Marni tidak mengenali Dokter Ilham saat mengantar Tari pulang ke rumahnya karena Ilham memakai helm full face. Jadi Marni tidak bisa melihat wajah lelaki itu dengan jelas. "Tari, mama mau bicara sama kamu." "Iya ma, ada apa?" Perasaannya sudah tidak enak. Pasti ia akan dimarahi lagi. "Apa yang kamu adukan pada ayahmu ah?" "Maksud mama apa? Tari tidak mengadukan apapun pada ayah." "Jangan bohong kamu Tari. Ayahmu tidak mungkin tahu mama tidak pulang ke rumah malam itu kalau bukan kamu yang mengadu." Kali ini Tari merasa capek selalu dimarahi oleh Marni. Ia mencoba untuk melawan Marni. Ayah tanya pada Tari, lalu Tari menjawab apa adanya. "Salah Tari di mana mah?" tantang Tari. "Itu namanya sama saja kamu mengadu pada ayahmu," geram Marni. Matanya melotot menatap Tari. Azan maghrib berkumandang. Seketika Tari langsung ingat pada Ilham. "Terserah mama, sudah azan maghrib, Tari mau sholat dulu." Tari hendak melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Namun langkah kakinya terhenti saat rambut Tari dijambak dari belakang oleh Marni. "Ah, sakit mah," pekik Tari. Tangannya menahan rambutnya sendiri. "Orang tua sedang ngomong bukannya didengar dulu, main tinggalin aja. Dasar anak tidak tahu diuntung." Tangannya semakin kencang menarik rambut Tari yang terikat, membuat Tari mengaduk kesakitan. "Harusnya aku membuangmu ke tempat sampah saat kamu lahir. Tidak perlu repot-repot membesarkanmu hingga saat ini." Rintihan yang keluar dari mulut Tari tidak membuat Marni merasa kasihan. Tangannya yang tadi menarik rambut panjang milik Tari kini beralih melingkar di leher gadis malang itu. Setan sudah menguasai tubuh Marni. Marni mencekik kuat-kuat leher Tari, membuat wajahnya membiru. "Mati kamu Tari, matilah untuk menyusul ibumu ke neraka." Marni tidak menyadari dengan ucapanmu. Di tengah-tengah menahan nyeri di bagian lehernya, Tari masih mendengar dengan jelas perkataan Marni. Marni semakin kencang mencekik leher Tari. Tawanya menggelegar semakin kencang, mengisi seluruh ruangan. "Mama, lepaskan." Tari terus memberontak mencoba melepaskan tangan Marni dari lehernya. Nafasnya mulai tersegal. Di saat detik-detik terakhir ia masih sempat memikirkan apa yang dikatakan oleh Marni tadi. "Apa yang dikatakan mama tadi? Mati menyusul ibuku. Itu artinya aku bukan anak kandung mama Marni. Ibuku sudah mati. Mama Marni yang membunuhnya juga. Seperti apa yang sedang ia lakukan kepadaku? Apakah aku akan mati juga?" Wajah Tari mulai membiru. Sepertinya ia sudah kehilangan pasokan oksigen.
Merasa ajalnya sudah dekat, Tari memejamkan matanya. Dalam gelap ia melihat sosok wanita yang sangat cantik yang memiliki wajah teduh sehingga membuatnya betah untuk menatapnya lama-lama. "Tari, sini nak," panggil wanita yang ternyata itu adalah ibu kandungnya. Wanita berwajah teduh itu berjalan mendekati Tari yang masih bergeming di tempatnya. Berjalan dengan sangat anggunnya, wangi melati seketika menusuk indera penciumannya. Tari memperhatikan setiap gerak langkah kaki wanita yang sedang berjalan menuju ke arahnya. "Tari, kenapa kamu bengong saja?" Suaranya yang lembut membuat Tari terkesiap. Iya, ibu ini ibumu nak, ibu kandungmu, ibu yang melahirkanmu." Ningsih merentangkan tangannya. Tari mengerutkan keningnya. "Ibu kandungku? Lalu jika benar kamu ibu kandungku, kenapa kamu membiarkan aku untuk tinggal bersama Mama Marni yang kejam itu?" Tari enggan memeluk wanita yang mengaku sebagai ibunya itu. Ningsih menurunkan tangannya yang masih menggantung di udara. Wajahnya terlihat sedih setelah mendengar ucapan Tari. "Tidak Tari, ibu tidak pernah membiarkan kamu untuk tinggal dengan wanita jahat itu. Tapi ibu benar-benar tidak tahu jika anak ibu ternyata dibesarkan oleh dia. Karena itu, ibu datang untuk menjemputmu Tari. Ikutlah bersama ibu. Kita akan hidup bahagia selamanya tanpa ada yang akan mengganggu kita." Ningsih membujuk Tari untuk ikut bersamanya, ikut ke alamnya bersama dengan suami barunya yang bernama Wahyu. Mendengar penjelasan Ningsih, hati Tari mulai luluh. "Ibu." Tari menghambur ke dalam pelukan Ningsih. Pelukan yang sangat ia rindukan, pelukan dari seorang ibu yang sangat mencintainya. Berada dalam pelukan Ningsih membuat Tari nyaman. Ia memejamkan matanya, merasakan kehangatan dekapan sang ibu. Ningsih membelai lembut rambut panjang milik putri sematawayangnya, menciumi pucuk kepalanya dengan lembut. Ia sangat merindukan putrinya yang telah ia tinggalkan semenjak lahir. Tari tidak mengetahui jika ibu kandungnya kini sudah berbeda alam dengannya. Ia masih nyaman menenggelamkan wajahnya di dada milik sang ibu. Tari merasakan ada yang berbeda dalam diri wanita yang sedang ia peluk. Ia tidak mendengar denyut jantung milik sang ibu berdetak. Sama sekali ia tidak mendengarnya. Tari kembali menempelkan daun telinganya persis di dada sang ibu, namun ia sama sekali tidak mendengarnya. "Tidak ada detak jantung sama sekali, atau memang aku yang tidak bisa mendengarnya?" batin Tari. Di sampingnya berdiri seorang pria dengan perawakan tinggi besar. "Tari," ucap pria yang bernama Wahyu itu memanggilnya. Tari langsung melepaskan tangannya dari pelukan sang ibu. "Iya, kamu siapa?" Dahi Tari mengkerut melihat seorang pria berdiri di samping wanita yang mengaku sebagai ibunya. Matanya menatap wajah Ningsih seolah bertanya kepadanya siapa pria itu. "Dia suami ibu, itu berarti dia juga ayahmu Tari." Seolah ia tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Tari. "Ayahku?" Kemudian Ningsih menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Iya, dia ayahmu." "Hai Tari," sapa Wahyu pada Tari seraya tersenyum padanya. Tari memberikan senyuman pada Wahyu. "Ayah harap mulai saat ini kamu mau tinggal bersama kami. Kasihan ibumu, dia sangat merindukanmu. Setiap hari selalu membayangkan bisa bertemu denganmu Tari." Tari menatap wajah ibunya. Kemudian Ningsih menganggukkan kepalanya. "Iya Tari, ibu sangat rindu sama kamu nak. Benar apa yang dikatakan oleh ayah. Ibu harap Tari mau tinggal bersama kami. Bagaimana?" Tari terdiam sejenak. Ia bingung dengan semua ini. Tidak mudah bagi Tari untuk bisa menerima keluarga barunya. Meskipun Ningsih adalah ibu kandungnya sendiri, namun tetap saja ada rasa canggung di hati. Apalagi dengan pria yang baru pertama ia kenal, yang mengaku-ngaku jika ia adalah ayahnya. Ningsih melihat Tari tetap bungkam, tidak mengeluarkan suara sedikit pun. "Bagaimana Tari? Kamu mau kan untuk tinggal bersama ibu dan ayah di sini bersama kami?" Lagi Ningsih mengulangi pertanyaannya. Ia sudah tidak sabar untuk menunggu jawaban Tari. Dirinya sangat yakin jika putrinya itu akan setuju dengannya. "Nanti Tari akan bicarakan lagi dengan ayah Budi, Bu." Jawaban Tari membuat sekujur tubuh Ningsih merasa lemas. Jika sampai Tari meminta izin kepada ayahnya, Tari pasti tidak akan diizinkan untuk tinggal bersamanya yang berbeda alam. "Tari, apa kamu tidak mau tinggal bersama ibu nak?" Ningsih menatap lekat wajah Tari yang hampir 100% mirip dengannya. "Bukan begitu Bu, Tari butuh penyesuaian. Setidaknya Tari harus meminta izin dulu sama ayah Budi." "Ya,
Ibu mengerti Tari, ucap Ningsih sembari menganggukkan kepalanya. Oh ya, Tari sudah makan. Hari ini ibu masak spesial untuk anak ibu. Tari makan ya, bareng ibu dan ayah. Tari menganggukkan kepalanya. Biar ayah yang menyiapkan semuanya. Ibu dan Tari tunggu saja di sini. Wahyu masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan makan malam. Tapi Bu, jika Tari tinggal di sini bersama ibu dan ayah Wahyu, Tari masih bisa mengunjungi ayah Budi kan? Tanya Tari pada Ningsih. Tentu saja boleh Tari. Kamu boleh menemui ayah Budi kapan saja. Tidak masalah untuk ibu. Kalau begitu, ayah Budi bisa menjenguk Tari di sini kan? Kalau itu tidak bisa Tari, ayah Budi tidak bisa datang ke sini. Loh, memangnya kenapa Bu? Tempat ini tidak bisa dikunjungi oleh manusia. Ningsih menghentikan ucapannya. Hampir saja ia keceplosan. Tari mengerutkan keningnya. Manusia? Maksud ibu? Ia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan ibunya tadi. Makanan sudah siap, kita makan sekarang yuk. Tiba-tiba Wahyu datang membuat Ningsih bisa bernapas lega. Ia tidak perlu menjawab pertanyaan Tari. Dah, makanan sudah siap, kita makan dulu yuk, ajak Ningsih kepada Tari. Tapi Bu, tadi ibu bilang lebih baik nanti saja kita ngobrol-ngobrol lagi. Makan saja dulu yuk, nanti keburu dingin, gak enak. Wahyu memotong ucapan Tari. Benar kata ayah, kita makan dulu ya. Ningsih membenarkan perkataan suaminya. Ningsih dan Wahyu berjalan duluan masuk ke dalam rumah. Mau tidak mau akhirnya Tari mengikuti Ningsih dan Wahyu masuk ke dalam rumah. Di meja makan sudah tersaji beberapa masakan spesial untuk makan malam mereka bertiga. Wah, masakannya banyak sekali Bu, seru Tari yang takjub melihat banyak makanan yang tersaji di atas meja makan. Membuat Tari menjadi semakin lapar. Kelihatannya enak-enak sekali Bu. Tentu saja Tari, ibumu memasak semua ini spesial untukmu. Nanti kamu makan yang banyak ya, agar malam ini bisa tidur dengan nyenyak. Mereka bertiga duduk di kursi yang sudah tersedia. Ningsih mengambilkan makan untuk Wahyu, kemudian untuk putrinya. Ayo makan yang banyak ya, ujar Ningsih pada Tari. Makasih Bu, jawab Tari. Sebelum makan, Tari ingat perkataan Ilham. Jika ia harus berdoa terlebih dahulu jika ingin melakukan sesuatu. Tari menengadahkan tangannya dan mulai berdoa di dalam hati sembari memejamkan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Namun apa yang terjadi setelah Tari berdoa? Ia membuka matanya dengan perlahan. Seketika Tari berteriak histeris melihat apa yang ada di hadapannya dan di sekelilingnya. Ah! Tari berteriak histeris. Seketika dua bola matanya menangkap dua sosok pocong yang sedang duduk tidak jauh darinya. Anehnya kedua sosok pocong itu wajahnya tidak menyeramkan. Hanya saja warna kulitnya sangat putih seputih kapas. Bibirnya pucat. Di hadapannya terdapat banyak belatung yang sangat banyak di satu wadah yang beralaskan daun pisang. Belatung-belatung yang kecil itu masih hidup dan menggeliat di atas daun pisang. Selain itu cacing-cacing pun saling berkumpul, membuat Tari merasa jijik melihatnya. Tari baru menyadari jika saat ini ia sedang berada di tengah-tengah hutan. Ia duduk di atas batu besar, di sekelilingnya terdapat pohon-pohon besar yang berdaun rindang. Pocong, pekik Tari saat melihat siapa yang ada di hadapannya kini. Kedua sosok pocong itu saling berpandangan kemudian menghilang begitu saja dari hadapan Tari. Pocong! Tari terus berteriak menyebut pocong. Namun matanya masih terpejam. Tari, Tari, bangun, Tari. Dua pasang tangan mengguncang tubuhnya Tari dengan pelan. Tari membuka matanya dengan perlahan. Kemudian ia langsung terduduk saat menyadari ternyata dirinya tidak sedang berada di hutan. Kak Ilham, pekik Tari yang terkejut ketika dua bola matanya melihat seorang laki-laki tampan ada di sampingnya. Iya Tari, ini kakak, kamu gak apa-apa, lehernya masih sakit. Tari memegangi lehernya. Sakit? Tanyanya, ia belum sepenuhnya sadar. Tadi leher kamu dicekik oleh Mama Marni. Apa kamu tidak ingat? Dicekik? Iya. Ya Allah. Iya leherku. Tadi aku pikir aku sudah mati. Aku bertemu. Tari menggantung ucapannya. Bertemu? Ilham mengulangi ucapan Tari. Tari, kamu sudah sadar nak? Tiba-tiba Nina datang dengan membawa teh manis hangat untuk Tari. Bu Nina, ibu juga ada di sini. Tanya Tari yang masih bingung sebenarnya dia ada di mana. Nina duduk di samping Tari. Sekarang kamu ada di sanggar. Tadi Ilham yang bawa kamu ke sini. Kak Ilham?
Tari menatap wajah Ilham, laki-laki itu menganggukkan kepalanya. Untung ada Ilham, kalau enggak, ibu nggak tahu apakah kamu bisa tertolong atau tidak. Nina berkata lirih, ia merasa sangat kasihan melihat Tari. Maksud ibu, yang Tari ingat tadi, Tari dicekik oleh Mama Marni. Tari udah merasakan sesak nafas. Tari pikir kalau Tari sudah meninggal. Ungkap Tari yang masih bingung dengan kejadian yang menimpanya saat ini. Alhamdulillah, Tari masih diberi kesempatan sama Allah untuk hidup, sahut Ilham. Tari menatap wajah Ilham. Bukankah tadi Kak Ilham sudah pergi dari rumah Tari? Ilham menceritakan semuanya kepada Tari. Bagaimana bisa ia menyelamatkan Tari dari Marni yang jahat itu. Setelah mengantarkan Tari pulang ke rumahnya, ia balik lagi karena ada yang terlupakan. Ya Allah, aku lupa memberikan nomor ponselku kepada Tari. Kalau begini, bagaimana Tari bisa menghubungiku jika dia butuh bantuanku? Gumam Ilham. Akhirnya ia kembali putar balik motornya menuju rumah Tari. Namun saat ia sudah sampai di depan pintu rumah kediaman Budi, ia mendengar teriakan Tari. Kemudian hilang, diganti dengan suara tawa dari seorang wanita. Mati kamu Tari, mati kamu. Susul ibumu ke neraka. Astagfirullahaladzim, pekik Ilham mendengar suara itu. Sementara itu di luar azan maghrib masih berkumandang. Ilham mencoba membuka pintu, namun tidak berhasil. Ternyata pintu rumah itu telah terkunci rapat. Tidak kehabisan ide, Ilham mencoba mendobrak pintu. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya sebelum ia mendobrak pintu. Beruntungnya hanya dengan satu kali hentakan pintu rumah itu terbuka. Karena tubuhnya yang tinggi dan besar, sehingga membuat Ilham dengan mudah untuk mendobrak pintu rumah itu. Astagfirullahaladzim, Tari, pekiknya lagi. Melihat Tari sedang dicekik oleh wanita yang selama ini telah membesarkannya, meskipun tanpa kasih sayang. Ilham segera berlari untuk menyelamatkan Tari. Marni sontak terkejut saat melihat ada orang lain di dalam rumahnya. Ilham segera menarik tubuh Tari ke dalam pelukannya. Hei, kamu siapa? Berani-beraninya kamu masuk ke rumah orang, pakai ngerusak pintu segala lagi. Matanya melotot, terlihat jelas jika Marni sedang sangat marah. Saat ini emosinya sedang dikendalikan oleh setan. Anda itu seorang ibu, seharusnya menjadi seorang pelindung untuk anak-anaknya, bukan jadi ancaman bagi anak-anaknya, ucap Ilham dengan tegas. Dia bukan anakku, dia itu anak haram. Marni menunjuk pada tubuh Tari yang berada di dalam pelukan Ilham. Tari sudah lemah tidak berdaya. Jika Ilham terlambat sebentar saja, mungkin saat ini Tari tidak bisa diselamatkan lagi. Mendengar ucapan itu, Ilham sama sekali tidak kaget. Sebelumnya ia sudah menyangka jika Marni bukanlah ibu kandung dari Tari. Dari apa yang ia lihat saat di rumah sakit waktu itu, saat Tari didorong oleh Marni. Pernah Ilham katakan kepada Tari jika Marni bukanlah ibu kandungnya. Namun Tari tidak mau percaya begitu saja pada perkataannya. Selain itu, Ilham pun pernah mewanti-wanti Tari agar hati-hati terhadap Marni. Namun lagi-lagi Tari tidak mengindahkan ucapannya. Setidaknya, Anda itu seorang ibu yang memiliki anak gadis seperti Tari. Kurang ajar kamu, datang-datang langsung main rusak pintu rumah orang. Sekarang kamu menggagalkan rencanaku. Kamu juga berani-beraninya menasehatiku. Siapa kamu? Langkahnya maju selangkah, menatap wajah Ilham lekat-lekat. Tunggu, bukankah kamu itu seorang dokter yang memeriksa anakku waktu itu? Marni memincingkan matanya penuh selidik. Kamu juga yang mempengaruhi Tari untuk berhati-hati terhadapku dan mengatakan pada Tari kalau aku ini mempunyai niat jahat kepadanya, iya kan? Ilham tidak menanggapi perkataan Marni. Ia melangkahkan kakinya menuju luar sembari menggendong Tari. Mau kau bawa kemana anak sialan itu? Teriak Marni yang melihat Ilham pergi sembari menggendong Tari. Ilham terus berlari menuju motornya. Ia mendudukkan Tari di atas motornya. Setelah itu ia baru duduk di balik kemudi. Tunggu! Teriak Marni lagi. Ilham tidak memperdulikan teriakan Marni. Ia terus memacu motornya dengan kecepatan sedang. Tangannya memegang kedua tangan Tari yang ia lingkarkan pada pinggangnya. Ilham membawa Tari ke sanggar karena hanya tempat itu yang menurutnya paling dekat dengan rumah Tari. Karena ia tidak mungkin membawa Tari ke rumah sakit dengan keadaan membawa motor. Setelah sampai sanggar, Ilham meminta tantenya untuk membeli oksigen. Saat ini Tari membutuhkan oksigen. Tidak lama kemudian Nina datang dengan membawa oksigen untuk Tari. Setelah memakai oksigen, nafas Tari sudah mulai stabil. Sebelum Nina bertanya, Ilham menceritakan semua kejadian yang dialami Tari di rumahnya. Nina tidak menyangka jika Marni sejahat itu, tega ingin membunuh Tari. Sialan, umpat Marni.
Aku tidak jadi membunuh anak sialan itu. Awas saja kamu Tari, aku akan mengirimmu ke neraka, sama seperti aku telah mengirim ibumu ke neraka. Tawa membahana memenuhi seisi ruangan. Anehnya, bukan hanya tawa Marni yang terdengar di telinganya sendiri, seolah ada yang mengikuti tawanya. Marni menghentikan tawanya, namun kemudian suara yang menyerupai tawanya juga ikut hilang. Marni terdiam. Tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Siapa yang tadi tertawa ngikutin aku? Ucap Marni. Marni mengedarkan pandangannya, mencari tahu siapa yang mengikuti dia tertawa. Di luar tiba-tiba hujan besar, angin bertiup sangat kencang, hingga pergerakannya terdengar. Suara petir menggelegar membuat Marni terlonjak kaget. Astaga, suara petirnya besar sekali. Mana di luar hujan besar sekali. Kalau begini caranya, aku gak bisa ke rumah sakit sekarang. Tapi kasihan Sheila, sendirian di rumah sakit. Dia pasti nyariin aku. Hujan yang sangat deras, kilat petir saling bersautan. Marni mengurungkan niatnya untuk pergi ke rumah sakit sekarang. Tunggu hujan reda, aku akan langsung ke rumah sakit. Semua ini gara-gara anak sialan itu. Marni terus menggerutu. Suara tangis yang sangat kencang tiba-tiba memenuhi ruangan itu. Marni langsung terlonjak kaget. Siapa yang menangis sekencang itu? Ia beranjak dari duduknya, berjalan melihat keluar jendela, menyibak gorden, tapi tidak terlihat ada siapapun. Gak ada siapa-siapa. Lalu siapa tadi yang menangis? Marni berjalan menuju pintu yang sudah rusak karena didobrak oleh Ilham. Kurang ajar dokter itu, merusak pintu rumah ini. Suara tangisan itu semakin terdengar nyaring, membuat telinga Marni sakit. Siapa sih yang nangis sampai kencang banget? Suara tangisan itu seperti suara anak kecil yang sedang menangis. Marni berjalan mencoba untuk mengangkat daun pintu yang terletak di bawah. Ia berniat untuk menutupnya. Meskipun tidak sempurna, setidaknya pintu itu bisa tertutup lagi. Namun alangkah terkejutnya ketika kedua bola matanya menangkap sosok perempuan yang ternyata itu adalah putri kesayangannya. Sheila? Pekik Marni tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Marni mengucek matanya berharap ia hanyalah salah lihat saja. Namun lagi-lagi matanya melihat putrinya sedang berdiri di luar, di bawah derasnya hujan. Sheila mendekap dirinya sendiri, ia kedinginan. Dengan baju basah kuyup, Sheila menangis di bawah derasnya hujan. Setelah memastikan jika itu benar adalah putri kesayangannya, Marni langsung mengambil langkah 1000 menghampiri Sheila yang masih berdiri di luar, membiarkan tubuhnya diguyur oleh hujan yang sangat deras. Sheila, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah seharusnya kamu itu ada di rumah sakit? Belum waktunya kamu pulang, Sheila. Marni memberikan banyak pertanyaan kepada Sheila, namun orang yang ditanya tetap diam, tidak menjawab pertanyaan Marni. Sekarang kamu malah hujan-hujanan seperti ini. Kamu itu masih sakit, Sheila. Kenapa kamu ini keras kepala sekali? Udah pulang ke rumah bukannya masuk ke dalam, malah berdiri di luar. Bukannya membawa Sheila segera masuk ke dalam, Marni justru memarahi Sheila. Itulah Marni, selalu memakai emosi jika berbicara. Ayo masuk. Marni menarik tangan Sheila yang sangat dingin membiru karena kedinginan. Tanganmu jadi dingin begini gara-gara terkena hujan. Marni membawa Sheila masuk ke dalam rumah dengan terus mengomel. Mama jadi basah kuyup begini gara-gara kamu. Marni dan Sheila masuk ke dalam rumah dengan baju yang basah kuyup. Mama dulu yang ganti baju. Kamu tahu sendiri kan, kalau mama itu nggak bisa kedinginan, nanti sekujur tubuh mama bisa-bisa bentol semua. Ucap Marni yang tidak memperdulikan tatapan aneh dari putrinya itu. Sheila tetap bergeming tidak mengindahkan perkataan Marni. 15 menit berlalu, Marni sudah rapi dengan pakaian yang bersih dan rapi. Sheila, ayo cepat bersihkan tubuhmu di... Marni menghentikan ucapannya. Matanya membulat sempurna ketika melihat putrinya sudah berganti pakaian dengan yang kering dan masih berdiri di tempat yang sama. Loh, kapan kamu ganti baju, Sheila? Kamu gak mandi dulu? Tanya Marni heran melihat Sheila sudah berganti pakaian. Yang ditanya hanya diam, tidak menjawab sedikit pun. Sudahlah, yang penting kamu sudah berganti pakaian. Mama gak mau kamu sakit lagi, bikin mama pusing saja. Marni terus mengomel tiada henti. Sheila, duduk sini. Tita Marni yang sudah duduk di kursi. Sheila mengikuti perintah Marni, ia mendaratkan pantatnya di kursi sebelah Marni. Bau aroma bunga melati menguar seisi ruangan hingga menusuk hidung Marni. Wah, bau apa ini? Kayak bau bunga melati. Seru Marni seraya menutup hidungnya. Kamu pakai parfum bunga melati, Sheila?
Tanyanya pada Sheila yang berada persis di sampingnya. Sheila menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Pantesan baunya nggak enak, menusuk banget. Kayak bau orang yang meninggal tahu. Marni! Suara teriakan dari luar membuat Marni terkejut. Siapa malam-malam begini bertamu ke rumah orang? Ganggu saja. Marni! Sekali lagi suara berat dari seorang pria terdengar cukup keras. Iya sebentar, sabar, kenapa sih? Dengan malas Marni berjalan menuju luar. Perlahan Marni membuka pintu yang rusak. Betapa terkejutnya saat ia melihat seorang pria berperawakan tinggi dan besar sedang berdiri di depan rumahnya. Barok, begik Marni. Ngapain kamu malam-malam begini datang ke sini ya? Yang ditanya justru tersenyum kepada Marni. Aku kangen sama kamu. Kamu kemana saja? Kenapa nggak jenguk aku waktu kecelakaan kemarin ya? Di luar hujan sudah reda, hanya rintik gerimis yang tersisa. Ayo masuk, nggak enak kalau dilihat orang. Untung saja Mas Budi sedang tidak ada di rumah. Barok masuk ke dalam rumah. Ia terkejut saat melihat pintu rumah Marni rusak. Pintunya kenapa? Kok rusak begini? Habis ada maling? Tanya Barok, matanya melihat-lihat pintu yang rusak. Marni menarik Barok untuk lebih dekat lagi dengannya. Nanti aku ceritakan kepadamu. Sekarang ayo cepat masuk. Tapi di dalam ada Sheila. Kamu jangan macam-macam. Aku nggak mau anakku punya pikiran yang tidak-tidak tentang kita. Nanti kalau Sheila lapor sama Mas Budi, bisa bahaya aku. Barok menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Nanti kalau aku sudah melampiaskan rasa rindu kepadamu, aku akan memperbaiki pintu rumah ini. Terserah kamu. Marni berjalan masuk ke dalam. Sheila masih duduk tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduknya. Sheila, ada Om Barok datang. Mau ada perlu sama Mama. Kamu masuk ke dalam kamar ya. Tita Marni kepada Sheila. Sheila menuruti perintah dari mamanya. Ia berjalan dengan pelan masuk ke dalam kamarnya. Marni, kenapa Sheila jadi pendiam begitu? Biasanya dia itu cerewet kayak kamu. Tanya Barok pada Marni, merasa heran dengan perilaku Sheila yang tidak seperti biasanya. Habis kehujanan tadi dia mungkin sedang tidak enak badan. Oh ya, bukannya Sheila masih ada di rumah sakit? Kok ada di rumah? Emangnya udah sembuh? Matanya masih menatap punggung Sheila yang sedang berjalan dengan sangat pelan. Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba tadi Sheila datang sambil hujan-hujanan. Mungkin dia sudah merasa bosan di rumah sakit. Tadi aku tinggal sebentar untuk pulang ke sini. Nggak taunya dia nyusul ke sini. Tutur Marni menjelaskan. Marni sayang, aku kangen. Barok menggeser duduknya lebih dekat dengan Marni. Ada Sheila, aku takut dia ngintip. Gak mungkin, paling anak kamu itu sedang tidur, kan lagi gak enak badan. Ia terus mendekati tubuh Marni dan hendak mencium bibir wanita yang ada di sampingnya. Namun belum juga ia mendaratkan bibirnya di bibir Marni, suara teriakan terdengar dari kamar Sheila. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.